Pun mulai Bapak Ibu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak, guru-guru kami yang kami hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat, diberi kesempatan untuk melaksanakan tugas. Hari ini Senin tanggal 8 Agustus 2022 akan kita gunakan sedikit waktu untuk acara diseminasi dan rapat. Adapun diseminasi pada saat ini adalah tentang pembuatan media pembelajaran berbasis STEM. Untuk ini kemarin yang mengikuti pelatihan adalah mata pelajaran matematika, dalam hal ini di sekolah kita adalah Bu Dr. Anda Sri Suryantini. Untuk ini kepada beliau kami beri waktu 10 menit Bu ya. Oke, semoga cukup untuk itu. Semangat Bu. Terima kasih Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil pelatihan yang saya ikuti pada hari Kamis tanggal 4 Agustus tahun 2022 di gedung kampus AKN Pacitan. Pelatihan ini diselenggarakan oleh AKN Pacitan dalam rangka memenuhi atau melaksanakan salah satu dari Tridharma perguruan tinggi, yaitu merupakan pengabdian kepada masyarakat, bekerja sama dengan MGMP Matematika Kabupaten Pacitan. Tema atau materi adalah pelatihan pembuatan media pembelajaran berbasis STEM. Ini ada 3 materi yang ada pada file, tapi ini isinya sama saja. Yang pertama itu adalah paparan yang disampaikan oleh Ibu Isti Hidayah. Beliau adalah dosen UNES Universitas Negeri Semarang yang pada waktu itu disampaikan secara daring. Jadi beliau tidak hadir ke Pacitan tetapi dari Semarang. Kemudian materi yang kedua ini disampaikan oleh Ibu Vinda. Beliaunya itu adalah dosen matematika AKN Pacitan. Keduanya ini sama, hanya beda, yang satu adalah bentuknya PPT, yang satunya adalah PDF. Ini saya ambil yang modelnya PPT saja. Ini yang pertama adalah tentang tema pelatihan, yaitu pelatihan pembuatan media pembelajaran berbasis STEM. Sebelumnya saya juga kurang memahami tentang media pembelajaran yang berbasis STEM itu bagaimana. Jadi sebelum pelatihan itu saya membuka Google. Di situ sudah ada sebenarnya, kalau kita membuka Google ternyata apa sebenarnya yang dimaksud dengan media pembelajaran yang berbasis STEM itu. Ini langsung saja ke yang kedua, tentang pengertiannya. STEM itu terdiri dari huruf S, T, E, A, M. Merupakan singkatan dari S-nya itu science atau pengetahuan, kemudian T-nya itu adalah teknologi, E-nya adalah engineering, dalam hal ini artinya adalah teknik, kemudian A itu adalah art atau seni, sedangkan M itu adalah matematik atau matematika. Nah, kalau saya salah karena ini istilah bahasa Inggris ya. Kemudian secara keseluruhan pengertian dari media pembelajaran yang berbasis STEM itu adalah pendekatan dalam pembelajaran yang mengintegrasikan sains, teknologi, engineering, art, dan matematik itu menjadi satu kesatuan di dalam proses pembelajaran yang berfokus pada pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk materi mungkin nanti bisa dipelajari. Saya nanti akan membuat laporan dan ini saya print kemarin, jadi bisa dipelajari. Langsung ke tujuan. Tujuan dari
tujuannya terutama untuk guru adalah yang pertama meningkatkan konten STEM. Jadi konten itu adalah informasi yang kita dapatkan dari media sosial ya. Kemudian yang namanya meningkatkan konten STEM ini kalau di media sosial masih sedikit yang berkaitan dengan STEM ini. Jadi seandainya kita memberi tugas kepada anak kemudian hasilnya kita upload, maka itu nanti akan menambah konten di media sosial. Kemudian yang B itu meningkatkan pedagogical content knowledge. Itu adalah perpaduan kemampuan khusus dari pengetahuan konten dan pedagogik yang terbentuk seiring dengan waktu dan bertambahnya pengalaman mengajar. Jadi seperti saya misalnya mau tidak mau harus mengikuti kemajuan zaman dengan membuka Google untuk mendapatkan informasi. Itu tujuannya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita menerapkan pembelajaran STEM itu pada anak. Jadi siswa diberi tugas untuk membuat suatu produk 3 dimensi biasanya pada konsep atau materi tertentu sesuai petunjuk pada LK. Jadi dimulai dari menemukan masalah dan solusinya. Misalnya ada tugas tentang relasi dan fungsi misalnya ya. Kemudian membayangkan produk yang akan dibuat itu apa, kemudian merencanakan produk, kemudian membuat dan menguji produk. Jadi mulai dari menyiapkan bahan, kemudian merencanakan produknya, kemudian mengatur jadwalnya, kemudian membuatnya, itu semua adalah siswa. Jadi kita tidak langsung memberi seperti alat peraga, tetapi itu dibuat oleh siswa mulai dari awal. Itu tentang penerapan pembelajaran STEM. Kemudian ada contoh yang kemarin kita bersama-sama itu mempraktekkan. Di sana itu praktek seakan-akan kami itu sebagai siswa. Nah, ini beberapa contoh media yang berbasis STEM. Yang pertama ini namanya adalah String Art. Media pembelajaran String Art ini kita buat sendiri dengan alat dan bahan. Ini berupa benang, paku, dan seterusnya. Ini berkaitan dengan materi relasi dan fungsi kalau matematika. Kemudian yang ini adalah merupakan denah lokasi kampus AKN. Ini juga 3 dimensi kita membuat denah. Ini materinya di sini adalah perbandingan. Jadi perbandingan antara gedung yang sebenarnya dengan gedung yang ada di denah. Kemudian ini ada lagi tentang bangun ruang. Jadi model-model bangun ruang. Model-model bangun ruang ini juga dimensi 3 yang dibuat oleh siswa. Kemudian ada contoh yang lain lagi yaitu misalnya miniatur jembatan. Jadi bahannya adalah apa ini, bekas itu es krim itu ya. Ini berkaitan dengan segitiga dan segi 4. Kemudian ada contoh lagi yang ini adalah ketapel sederhana. Ini kaitannya dengan materi sudut dan statistika. Kemudian kalau kita lihat kaitannya dengan STEM itu bagaimana? Misalnya pada materi perbandingan, ini dapat kita lihat contoh seperti ini adalah denah lokasi AKNP. Untuk sainnya itu adalah berkaitan dengan sifat-sifat benda, konsep, dan jarak. Ini sudah dipahami oleh siswa, sudah dipelajari oleh siswa. Kemudian teknologinya bisa kita menggunakan laptop atau HP untuk mendapatkan informasi, misalnya melihat contoh-contoh gambar yang ada di media sosial. Ini salah satu penggunaan teknologi untuk membuat denah tadi. Kemudian ada engineering. Jadi di sini ada bagaimana kita merancang denah tersebut sesuai dengan konsep ya. Kemudian ada seninya di situ.
Tentunya kita juga selalu berkaitan juga dengan seni, bagaimana penataannya, kemudian yang bagus istilahnya bagaimana itu menunjukkan seninya. Kemudian yang berkaitan dengan matematiknya adalah konsep perbandingan, baik itu ada perbandingan ukuran pada gedung ataupun jarak dan seterusnya. Kemudian contoh yang kedua, ini yang saya buat pada kelompok ibu-ibu, kebetulan semua mendapatkan ini, yaitu berkaitan dengan relasi dan fungsi. Pada contoh di sini ada gambar, kalau kita lihat di sini gambarnya gambar kapal ini. Tentang pengetahuan atau sainsnya itu adalah penerapan gaya. Kemudian untuk teknologinya, teknologi sederhana dan modern. Jadi yang sederhana itu termasuk ini misalnya paku, benangnya itu termasuk di dalam sini ternyata. Kalau yang modern ya anak-anak membuka HP, mencari gambar-gambar untuk sumber sebagai sumber inspirasi membuatnya bagaimana. Kemudian engineeringnya adalah desain bentuk dan pola string. Kemudian arts atau seninya itu adalah bentuk yang unik dan warna-warna yang menarik. Sedangkan untuk matematiknya sendiri adalah berkaitan dengan materinya, yaitu relasi dan fungsi. Mungkin kalau guru matematika ini paham kok bisa ini relasi dan fungsi. Kalau guru bahasa kira-kira paham apa? Garis dari benang hijau ini dari satu paku, ini satu paku, satu paku, satu paku. Ini menunjukkan adanya korespondensi satu-satu. Misalnya seperti itu. Kemudian kalau yang ini satu paku, semua harus dipasangkan. Pasangannya hanya satu, itu berarti namanya adalah fungsi atau pemetaan satu-satu. Kemudian yang ini adalah relasi. Relasi itu hubungan yang bebas dari A ke B, dari B ke A, boleh double, boleh kosong. Ya. Jadi membentuk seperti ini. Nah, itu adalah contoh yang kemarin kita buat pada kelompok. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yanti yang telah menimba ilmu terkait dengan STEM, tentang STEM. Dan ini menarik untuk kita coba. Karena kita sudah pelatihan, ya paling tidak ada produk di anak dipraktekkan satu tema atau apa untuk menerapkan STEM. Ya semoga bentuknya apa. Sebenarnya meskipun ini ada kata matematika, bukan untuk mapel matematika saja. Karena ini metode, jadi semua mapel bisa untuk ini. Dimana dengan satu tugas itu baik untuk sainsnya, kemudian teknologinya, kemudian engineering itu tadi terkait dengan apa ya, teknik, ilmu teknik, ilmu perancang bangun dan seterusnya itu. Kemudian ada seninya, kemudian ada ilmu hitung-hitungannya. Untuk ini kepada ibu bapak yang ingin mencoba mengkreasi agar anak ada penyegaran dan lain-lain, monggo kalau ini bisa diadopsi untuk diterapkan untuk semua mapel kalau memang bisa diadopsi. Terima kasih Bu Yanti.